Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Eka Wesa Putri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menikmati materi, semoga bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem pertidaksamaan dua variabel yang dikhususkan untuk linear saja. Karena penyempitan materi di corona ini, pandemi ya khusus ini, yaitu kita ada penyempitan materi. Kalau biasanya ada linear kuadrat, dan kuadrat. Kali ini kita hanya membahas tentang yang linear saja. Nah, slide pertama di sini ada nilai ilmu. Sebelum memasuki materi, saya ingin mengajak kalian merenungkan mana yang lebih penting antara nilai dan ilmu. Nilai penting, tapi ilmu lebih penting. Kenapa jadi saya mengatakan demikian? Karena setelah berpuluh-puluh pertemuan yang kita jalani, berbulan-bulan pelajaran yang kita jalani, masih saja ditemukan kalian yang tidak mementingkan ilmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian besar dari kalian masih mengandalkan jawaban dari teman. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari pertama, yang paling banyak dilakukan ini, cara menyalinnya itu ketika temannya salah tulis A jadi O, semua jadi O. Kemudian ketika temannya membuat koordinat itu dengan jaraknya itu tidak konsisten, maka semuanya tidak konsisten. Ketika temannya itu ada menuliskan titik di tempat yang mungkin dia tidak tepat, kalian ikuti. Itu artinya tanpa berpikir dan tanpa mendengarkan materi dengan benar. Itu yang pertama. Kedua, saat penyampaian materi hanya sebagian kecil, kurang daripada 5% dari seluruh murid yang ada yang bertanya, entah itu karena memang benar-benar paham dan pintar sekali jadi tidak perlu diskusi, atau bagaimana, atau malas dengan matematika dan atau malas dengan saya gitu. Tapi ingat, matematika ini, mata pelajaran ini penunjang untuk kalian lulus loh, penunjang untuk kalian naik kelas nantinya. Dan bahkan ada yang mengirimkan foto jawaban temannya dan mengcrop nama temannya. Saya tahu, tapi janganlah dilakukan seperti itu. Apalagi kalau si pemilik jawaban ini nggak tahu, kita nggak tahu apakah ikhlas atau tidak orangnya. Lebih baik belajar bersama. Dan parahnya lagi, banyak juga nih yang ilmu nggak dipikirin, nilai nggak dipikirin, tugas kosong blong. Jadi silahkan kalian pikirkan dulu, direnungkan bagaimana mau membanggakan orang tua, membanggakan saudara-saudara, menjadikan contoh bagi adik-adik, contoh bagi nanti kalau sudah punya anak atau adik kelas nanti, bahkan untuk membanggakan diri sendiri pun kayak gitu. Nah, itu kuncinya di kalian sendiri gitu. Jadi terserah kalian, oke? Masa depan kalian yang menentukan. Kita langsung masuk ke materinya saja. Sistem pertidaksamaan dua variabel di bagian linear. Nah, di sini ada yang namanya bentuk umum. Sistem itu karena dua variabel maka harus terdapat dua pertidaksamaan. Kalau sistem persamaan linear, 3 variabel kemarin kan terdapat 3 persamaan dan 3 variabel. Kalau ini hanya 2 persamaan dan 2 variabel. Kenapa dia di sini tidak sama dengan C dan R? Karena ini bisa digantikan pakai tanda pertidaksamaan kemarin apa? Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, kemudian cara penyelesaiannya, yang pertama, gambar masing-masing pertidaksamaan garis. Kemudian, uji titik masing-masing pertidaksamaan garis. Kemudian, ada 2 cara untuk menentukan daerah penyelesaian. Kemarin kan kita menentukan daerah penyelesaian dengan satu cara saja, yaitu dengan cara
mengarsir sesuai titik uji. Tapi ada lagi cara selanjutnya adalah mengarsir kebalikannya. Kenapa ini dianjurkan? Karena nanti akan kompleks, misalnya terlalu banyak arsiran. Ini nanti kalian akan ketemu lagi materi seperti ini di kelas 11, materi program linear yang masalahnya lebih kompleks daripada ini. Nah, yang pertama kita masuk ke contoh soal langsung. Tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 3, 2X dikurang 3Y kurang dari sama dengan 12. Di sini saya memberikan dua contoh dan semuanya pakai kurang dari atau lebih dari sama dengan. Karena jujur, untuk lebih dari dan kurang dari itu cukup jarang, jadi kalau ada soalnya nanti tinggal kalian ubah aja garisnya jadi garis putus-putus. Sama seperti kemarin, kita tapi ini menyelesaikannya satu-satu dulu. Yang pertama misalnya X ditambah Y kurang dari sama dengan 3, itu kita anggap dia persamaan garis biasa, jadinya X ditambah Y sama dengan 3. Kemudian substitusi X sama dengan 0 ke persamaannya, jadinya X tambah Y sama dengan 3, X-nya kita ubah menjadi 0. Jadinya 0 tambah Y sama dengan 3. 0 tambah Y jadinya Y sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan lagi di Y. Karena ini kita substitusikan X didapat titiknya 0,3. Kita substitusikan Y sama dengan 0, yaitu X tambah Y sama dengan 3. Kita masukkan Y-nya adalah 0. Jadinya X tambah 0 sama dengan 3. X tambah 0 sama dengan X. Kemudian X-nya sama dengan 3. Sehingga didapat titik 3,0. Kita gambar dulu garisnya. Nah, ini boleh kalian pakai kertas trimin, boleh juga ada tuh kemarin yang saya lihat, alhamdulillah sangat rajin bikin kotak-kotak sendiri. Gak apa-apa, semangat. Pertama titik 3,0, kemudian titik 0,3. Kemudian tarik garisnya. Karena pertidaksamaan itu terdiri dari dua pertidaksamaan, maka kita kasih nama dulu. Karena ini masih belum ditentukan daerahnya, maka kita anggap ini masih X tambah Y sama dengan 3. Kemudian kita cari lagi. 2X kurang 3Y kurang dari sama dengan 12, kita jadikan persamaan. 2X kurang 3Y sama dengan 12. Substitusikan X sama dengan 0, masukkan 2 dikali 0, dikurang 3Y sama dengan 12, jadinya 2 kali 0, 0, 0 kurang 3Y sama dengan 12, 0 kurang 3Y adalah negatif 3Y, kemudian Y-nya sama dengan 12, dibagi negatif 3, Y-nya sama dengan negatif 4, sehingga didapat titik 0, negatif 4. Kemudian substitusi Y sama dengan 0, jadinya 2X dikurang 3Y sama dengan 12, Y-nya kita ganti 0, jadinya 2X dikurang 3 dikali 0 sama dengan 12. 2X dikurang 0 sama dengan 12. 2X kurang 0 jadinya 2X, jadinya X sama dengan 12 dibagi 2. X-nya sama dengan 6. Sehingga didapatnya 6,0. Kita titik, gambar titik, ditandai titiknya lah, 0, negatif 4, kemudian 6,0, tarik garisnya. Nah, kita namain juga. Udah. Selanjutnya adalah uji titik. Kita uji titik 0,0. Yang pertidaksamaan pertama, 0 tambah Y kurang dari sama dengan 3. Jadinya 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 3. Kemudian 0 kurang dari sama dengan 3 itu benar. Kemudian 2X dikurang 3Y kurang dari sama dengan 12. Kita masukkan juga 0,0. Jadinya adalah 0 kurang dari sama dengan
12 ini benar. Nah, di mana sih Bu cara yang beda tadi? Nah, di sini kita pakai cara yang pertama, cara yang diarsir sesuai dengan benar salahnya. Yang ini sesuai dengan benar. Ini benar, benar. Kalau nanti kebalikannya maka ini jadi salah, jadi salah gitu. Karena dia benar, maka yang diarsir adalah yang melalui 0,0 karena dua-duanya benar. Pertama yang X tambah Y sama dengan 3, kemudian 2X kurang 3Y sama dengan 12 ini yang sama dengannya bisa kalian ubah sudah kurang dari sama dengannya ya. Nah, jadi ini pusing kan lihatnya, banyak banget arsirannya. Cara menentukan daerah penyelesaiannya adalah yang melalui arsirannya itu 2 yang paling kotor. Kadang-kadang kita tuh bisa pusing sendiri kalau terlalu. Nah, kita bisa pakai cara yang kedua yaitu mengarsir kebalikannya. Jadi kalau tadi diarsir di bawah sumbu yang biru, ini kita arsir di atasnya. Kemudian kalau tadi diarsir di atas sumbu yang merah, kita arsir ke bawahnya. Sehingga menentukan daerah penyelesaian itu diambil yang paling bersih. Nah, kebalikannya. Terserah kalian lebih mudah yang mana. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nih, tentukan daerah penyelesaian dari X tambah Y kurang dari sama dengan 2, X tambah 4Y kurang dari sama dengan negatif 4. Nah, ini kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan yang pertama. Sama aja caranya seperti sebelum-sebelumnya ya. Sehingga di sini didapat Y-nya sama dengan 2. Jadi titiknya adalah 0,2. Kemudian substitusi Y sama dengan 0. Didapatnya adalah X-nya sama dengan 2. Sehingga didapat titik 2,0. Gambar 2,0 dan 0,2. Kita tarik garis. Kita kasih nama. Kemudian titik yang kedua. Garis yang kedua. X tambah 4Y kurang dari sama dengan negatif 4. Kita substitusikan X sama dengan 0. Nih, kemudian 4Y-nya sama dengan negatif 4. Sehingga Y-nya didapat negatif 4 dibagi 4. Y-nya sama dengan 1. Negatif 1, Ibu. Sehingga didapat titik 0, negatif 1. Kemudian substitusi Y sama dengan 0. X tambah 4 kali 0 sama dengan negatif 4. X-nya sama dengan negatif 4. Sehingga didapat titik negatif 4,0. Kita tarik garis juga. Ditentukan dulu titiknya. Nah, terus tarik garis. Nah, terus setelah sudah kita uji titik. Nah, di sini uji titiknya masih 0,0. Bebas ya, serah kalian. Nah, jadi X tambah 2 tambah Y kurang dari sama dengan 2 itu kan kalau disubstitusikan 0,0 jadinya 0 kurang dari sama dengan 2, benar. Kemudian kalau X ditambah 4 Y kurang dari sama dengan negatif 4, 0 kurang dari negatif 4 salah. Nah, kalau yang sebenarnya diarsir sesuai. Kalau benar berarti yang melalui titik 0,0, kalau salah yang tidak melalui 0,0. Kalau yang kebalikannya ini dianggap salah, ini yang dianggap benar. Oke, kita arsir sesuai dengan aturannya dulu. Yang X tambah Y kurang dari sama dengan 2 itu tadi benar, berarti dia melalui titik 0,0. Ingat kan titik 0,0 di sini. Kemudian yang X tambah 4Y kurang dari sama dengan negatif 4 itu yang tidak melalui 0,0, berarti ke bawah juga. Ya.
Nah, pusing kan? Daerah penyelesaiannya tuh yang di tengah-tengah sini. Jadi mulai dari sini sampai sini, nah gitu. Kalau pakai kebalikannya lebih mudah. Cari yang terbersih, ke atas dan ke atas. Nah, jadi yang daerah penyelesaiannya yang paling bersih. Nah, caranya nanti kalau ada soal, kalian bebas aja pilih salah satu aja, mau pakai kebalikannya atau pakai yang sesuai. Yang penting bisa. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan malu bertanya. Ingat, jujur itu lebih baik, tapi menyerah itu tidak baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.